Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Masih nasihat ke-22. Jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya kepadaku daripada segala kemuskilanmu, daripada segala kesulitan-kesulitanmu, kecuali hanya dengan lidah hatimu. Biasanya kalau kita bujur-bujur tawajuh kepada seorang guru, biasanya kalau kita hadir ke majelis sidin, kita ini ada masalah misalnya, ada masalah, kita datang ke majelis sidin, hati itu bujur-bujur tawajuh lawan si guru yang kita yakini tadi dengan hati. Nah, insya Allah tanpa kita bertakun dengan lidah kita, tanpa kita bertanya dengan lidah di muntung kita, cukup dengan lidah di hati. Apa masalah kita, apa pertanyaan kita, insya Allah akan terjawab dengan sendirinya. Biasanya itu. Dan kita pun sering waktu di Martapura itu lawan guru sekumpul, dan waktu di Barabai jalan Abah guru di Gampa itu, apa masalah kita, nah, tanpa kita bertakun dengan lidah di mulut, cukup dengan hati. Ketika pengajian sidin, ketika majelis sidin, sidin membahas itu. Sidin membahas apa yang ada di pikiran kita, ada yang di hati, apa yang ada di hati kita. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Maksudnya seandainya mereka bersabar menunggu sehingga engkau wahai Muhammad keluar menghadapi mereka, maka itu adalah sesungguhnya lebih baik bagi mereka. Nah, sama kias menuntut ilmu itu apapun masalah, hadangi aja guru tuh mengupasakan kena. Hadangi aja guru menjelaskan, itu lebih baik daripada kita misalnya bisa-bisa lawan sidin. Apalagi hartan belajaran memotong pamandiran sidin misalnya, guru ulun bertakun ini. Nah, itu dari segi adab menuntut ilmu sudah tersalah gitu. Dan terimalah nasihat Al-Khadir alaihissalam ketika ia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Maksudnya, maka janganlah engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu kepadamu. Ya Allah. Oleh karena itu, janganlah engkau terburu-buru hendak bertanya sebelum sampai masanya. Dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segala-galanya bagimu. Firman Allah Ta'ala, Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Maksudnya, selagi akan aku perlihatkan akan kamu, akan tanda-tanda kebesaranku, ujar Allah Ta'ala, maka jangan kamu terburu-buru mendesak aku, ujar Tuhan. Maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya, dan yakinlah bahwasanya engkau tidak akan sampai ke penghujung jalan kecuali apabila engkau terus berjalan. Terus saja berjalan. Menuntut ilmu itu jangan ampe. Menuntut ilmu itu perlu waktu yang lawas. Jangan setahun 2 tahun masih setumat. Apalagi nang seminggu 2 minggu hendak ampe. Apalagi sebulan 2 bulan mikir hendak kawin. Untung orang nang dipilih Allah sebagai penuntut ilmu tuh untung. Nih, Tuhan menyuruh
Ujar Tuhan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maksudnya apakah mereka tidak mau berjalan di atas muka bumi ini? Berjalan aja terus. Jalani napa nang sudah dipilihkan Tuhan sagan kita nah. Lalu mereka dapat melihat segala sesuatu untuk menjadi itibar, untuk menjadi ilmu. Wahai anakku yang tercinta, demi Allah, seandainya engkau terus berjalan, engkau akan melihat perkara-perkara yang sangat ajaib pada setiap tempat. Itu asal kita mau mengambil ilmu dari setiap yang kita jalani pada kehidupan ini. Dan perbaik dan kurbankanlah jiwamu untuk sampai ke sana. Kurbankan jiwa, kurbankan harta, kurbankan kesenangan, kurbankan nang karamian, kurbankan kawan dahulu, kurbankan apa nang disenangi nafsu nih, kurbanakan. Sedih karena tak pisah keluarga, tak pisah mama, tak pisah abah. Lebih baik tak pisah wayah ini, lebih baik sedih wayah ini, lebih baik artinya menangis wayah ini karena tak pisah mama, abah, kakawanan, daripada menangis di penghujung kisah kehidupan kita nang ini. Sudah tua, hendak mati sudah, menyesal karena ampih bahari mengaji, karena mengaji kada menuntung, kakawanan nyamannya inya barakat menuntung, menuntut ilmu, diberi Allah kemuliaan, diberi Allah macam-macam. Orang yang menuntut ilmu tu asal dua aja nah, asal dua macam aja digawi. Bila kada alim sugih, orang menuntut ilmu agama tu dua aja nah. Napa nang dua tu? Bujurakan niat. Bujurakan niat. Niat nang bujur tu kayak apa? Niat nang bujur tu. Niat nang bujur tu napa? Sebuting aja nang nyaman, nang mengumpulakan berataan. Niat nang bujur tu menyenangkan Rasulullah, mahimungakan Rasulullah, menggembirakan Rasulullah. Napa ika menuntut ilmu? Sakira Rasulullah gembira lawan diaku sebagai umat sidin. Sakira Rasulullah ridha lawan diaku. Sakira Rasulullah cinta lawan aku. Komplit sudah semua niat nita. Bila Rasulullah gembira, Rasulullah bahagia lawan kita, Rasulullah senang dengan kita, semuaan sudah kebaikan dunia akhirat ada di sana. Tidak usah mikirakan yang lain-lain. Aku menuntut ilmu, saya kira aku dihormati orang. Jangan mikirakan itu. Nang kita pikirakan kegembiraan Rasulullah. Nang kita pikirakan keridhaan Rasulullah. Karena bila Rasulullah ridha, Allah Ta'ala pasti ridha. Bila Rasulullah cinta lawan kita, Allah pasti cinta. Itu. Kalau dia mikirakan yang lain menuntut ilmu itu, pikirakan Rasulullah aja, saya kira senang, saya kira bahagia. Bila Rasulullah ridha, mama abah kita pasti ridha. Bila Rasulullah senang, mama abah pasti senang. Bila Rasulullah cinta, kuitan pasti cinta juga. Kuitan liwar sayang lawan orang-orang, lawan anak-anaknya yang menuntut ilmu itu. Kenapa aja? Karena Rasulullah cinta lawan orang penuntut ilmu. Nah itu nang amun niat menuntut ilmu itu banyak niatnya. Tapi nang mengumpulkan semuanya saya kira nyaman aja menggenangnya. Saya kira itu jadi motivasi kita menyenangkan Rasulullah. Nang kedua napa? Jadi niat nang bujur, ya kalah. Nang kedua napa? Nang kedua terus menuntut ilmu, jangan ampih. Jangan hanya sebagai santri waktu di pesantren menuntut ilmu, jangan. Kita keluar dari pesantren, kita sudah berbini, beranak, jadi kepala rumah tangga, jadi ibu rumah tangga. Jadi apa lagi?
jadi pejabat kah, jadi pedagang kah, jadi panurihan kah, terus saja menuntut ilmu. Diberi Tuhan apa? Alim. Alim nang di hati. Napa? Takutan lawan Allah. Lawan sugih. Sugih itu bisa sugih harta, bisa sugih jiwa. Bisa kedua-duanya. Sugih jiwa itu napa? Hati sugih. Melihat orang nyaman, ini bahagia tetap karena hatinya sugih. Asainya nang paling sugih. Karena hatinya senang terus, hatinya gembira terus. Orang berilmu tuh, ada dengki di hatinya, ada iri di hatinya. Orang nang itu nang bujur-bujur sugihnya. Itu akan didapat bagi orang yang terus saja menuntut ilmu. Alim, sugih. Alim, bisa kedua-duanya. Biar kada betital tuan guru, biar kada tital tuan guru, kiai haji itu tital narain itu. Nang alim tu di hati, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nang takutan non Allah tu nang alim. Nang betital alim di sisi Allah tu ulama tu nang takut lawan Allah. Nang betital ulama di sisi Allah, nang takutan lawan Allah. Biar titalnya pedagang, penurihan, tapi takutan lawan Allah Ta'ala. Ketikanya berusaha, ketikanya berdagang, ketikanya menurih, takutan lawan Allah. Kadawani manipu, kadawani menambahi lawan banyu, kadawani menculasi, kadawani manipu manui barang nang cacat dipedahinya kada. Itu ulama di sisi Allah, punya martabat tinggi di sisi Allah orang itu. Jadi korbankan jiwamu untuk sampai ke sana, karena sebab daripada segala kejayaan ialah pengorbanan jiwa raga. Seperti perkataan Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala bagi salah seorang muridnya, jikalau engkau bersedia untuk berkorban dengan segala jiwa ragamu, maka teruskanlah perjalananmu. Jikalau tidak, maka tidak perlu engkau mengikuti lorong-lorong ahli sufi. Ahli sufi itu warna hatinya bersih, jiwanya bersih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita disuruh kalau hendak mencapai kejayaan tadi terus berjalan di jalan yang diridhai Tuhan. Nah, menuntut ilmu termasuk jalan yang diridhai Tuhan. Bahkan orang yang berjalan menuntut ilmu itu hakikatnya dia berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma faqad salaka tariqal jannah. Siapa berjalan di satu jalan yang dia tuntut pada jalan itu akan ilmu, faqad salaka tariqal jannah. Hakikatnya sesungguhnya dia berjalan, dia menjalani akan jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujar sebahagian ulama bahwa orang yang menuntut ilmu itu dengan syarat tadilah niatnya bujur, lawan terus saja menuntut ilmu, jangan satu mat, jangan ampih, karena Nabi menyuruh menuntut ilmu itu mulai buayan, mulai ayunan sampai liang lahat. Ketika kita mati ditalakinakan orang kalau diajarkan orang kalimat tauhid. Kita mati, kita sudah dikubur tetap dilejari orang. Nah, orang yang terus menuntut ilmu dengan niat yang bujur itu, dia akan dapat 11 karamat, 11 kemuliaan. Jadi untung tadi, untung kita nang dipilih Allah sebagai penuntut ilmu. Jangan kada bersyukur ketika kita diberi Allah taufik hidayah, hati terbuka untuk hadir ke majelis ilmu. Kaki ringan melangkah menuju majelis ilmu. Ini anugerah Tuhan. Apalagi nih kakanakan nih nang umur anum nih nang tamat SD, nang belum tamat SD, hakun masuk pesantren.
dia tumbuh berkembang dalam lingkungan agama, sembahyang berjamaah, berwirid, guring aja jadi ibadah kayak buahnya ini sebenarnya. Kenapa? Karena niat guring itu segera istirahatkan awak nang seharian sudahnya untuk menuntut ilmu, berwirid, beribadat. Karena isuk pulang, ya pulang, belajaran pulang 2-3 kali sehari. 2-3 kali kalau sehari, ada nang 5 kali sehari belajaran di pesantren nek. Di subuh, jam 8:30, jam 10, tengah hari, kemarian, mbah maghrib, pesantren nek. Belajar terus buhannya. Ini kakanakan ini nang kada sindusaan. Hidup berkembangnya itu dalam ibadah, termasuk nang dinaungi Allah pada hari kiamat. Di bawah naungan arsy, orang-orang abud di padang mahsyar, orang-orang abud di padang mahsyar nih, di padang mahsyar maka betilanjang, maka kehausan, kelaparan, bakajal-kajalan, betumpang tindih manusia. Maka hanya 7 golongan nang di bawah naungan arasnya Allah. Di situ mereka berpakaian, di situ mereka kada kelaparan karena pakaian surga, makanan surga didatangkan ke situ. Di situ mereka kada bakakajalan, di situ mereka kada kada kepanasan, bahkan mereka berkumpul dengan para nabi, para wali. Jadi untung kakanakan yang tumbuh berkembang dalam ibadat. Anugerah Tuhan, dan bukan hanya bubuhan sampian beuntungai, kuitan dapat juga pahala. Namanya kulahkan ikam ke sini nih, dapat nih tuh fadilatnya. Mati kuitan tuh senang ketika buhan ikam bertahan di pesantren untuk menuntut ilmu. Karena sidin cagaran dapat fadilatnya nih tuh nah. Buah nikam kena nang menuntun kuitan tu na untuk di padang mahsyar membawa kenaungan aras. Kada mau pang kita aja nang nyaman kuitan kepanasan lah. Kada mau. Ini ada nah anak ampih. Kada kasihan kalau kuitan. Kada sayang lelon kuitan. Biar bahaya kita masuk neraka. No. Jadi itu bila hati ini anak ampih, apa pesantren, derami pesantren, pikirakan kainanya di akhirat nyaman, aku mau abah mama ke surga. Nah itu. Jadi orang yang menuntut ilmu, nang sudah begawi kan kada kau pangkaya bubuhan santri nang sehari ini berapa kali menuntut ilmu. Ada majelis tulak, karena di samping waktu-waktu lain kan ya ada yang diungkusinya, ada yang dibiayainya kan. Orang yang menuntut ilmu dengan niat tadi, dengan niat nang bujur dan dengan terus menerus kada beampihan. Tamat pesantren kawa 2-3 kali seminggu, gawi tetap menuntut ilmu. Nya menuntut ilmu tuh bisa mengajar, bisa belajar, bisa juga dengar. Nang mengajar, nang membaca akan kitabnya. Nang belajar, nang berkitab, mencatat. Nang dengar aja nah. Walaupun mengantuk, dapat saja juga. Yang pertama, dapat 11 kemuliaan lah. Pertama, karamatul hidayah. Karamat atau kemuliaan hidayah. Orang menuntut ilmu itu dapat petunjuk. Sudah. Itu awal dahulu. Kayak apa kita hendak tahajud, amun kita kada tahu kayak apa caranya tahajud. Kayak apa kita hendak bersalawat, amun kita kada tahu kayak apa caranya bersalawat. Kayak apa kita hendak membaca dalail khairat, amun kita kada tahu nang apa ngaran dalail khairat. Tapi barakat kita menuntut ilmu, kita tahu, oh kayak ini caranya bersalawat. Kayak ini caranya baca Quran. Kayak ini caranya berzikir. Tahu dahulu. Itu hidayah ngarannya. Orang gak ada tahu cara sembahyang duha. Kayak apa hendak menggawi. Tahu aja kada. Orang gak ada tahu cara tahajud. Kayak apa hendak tahajud. Tahu aja kada. Apalagi timbe.
Yang kedua, karamatut taufiq, kemuliaan taufik. Nah, tadi kan kemuliaan hidayah, petunjuk, tahu sudah. Perkara inya kawa kada ma'amalakan tuh nang kedua tingkatannya taufik. Taufik itu akan diberi, akan kita dapat. Tapi kada mesti sekali turun ke pengajian langsung dapat taufik, kada dahulu. Sekali turun ke majelis dapat hidayah dahulu. 2 kali masih belum terbuka hati mengamalkan. 3 kali, 4 kali, entah nang keberapa kali hanya kita bisa dapat taufik. Masalah tahajud, mungkin sekali mendengar 2 kali kada tertarik dahulu untuk tahajud. Tapi begitu turun terus, kayaknya guru ini ada nang maulang kisah tentang kemuliaan tahajud. Akhirnya ngapa? Timbul tekad nang kuat hendak tahajud. Dasar kawa bangun ya. Nah, itu karena dia dapat karamatut taufik, kemuliaan taufik dari Allah. Itu. Kemudian lagi orang yang menuntut ilmu itu dapat karamatul inayah, kemuliaan inayah, perhatian Tuhan. Diperhatiakan Tuhan orang yang menuntut ilmu itu. Nangaran diperhatiakan itu napa nang dihandakinya tuh nah cepat kabul. Napa nang dikehandakinya tuh nah lakas talaksana. Mudahan kita bertahan selamat dunia akhir. Jadi karamatul inayah, karamat perhatian Tuhan dapat. Yang keempat, karamah kafaratiz dzunub, terhapus dosa-dosa. Terhapus dosa-dosa. Jadi orang menuntut ilmu itu tanpa perlu istighfar, tanpa perlu minta ampun. Bila inya terus saja menuntut ilmu. Jangan ampih menuntut ilmu, walaupun sudah keluar pada pesantren. Walaupun status sebagai pedagang, yang penuntut ilmu, status pegawai negeri, yang penuntut ilmu, dosa-dosanya akan runtuh setiap kali dia hadir ke majelis ilmu. Rasulullah mengatakan, man talabal ilma kana kaffaratan lima madha. Siapa menuntut ilmu itu akan jadi kafarat, penghapus bagi dosa-dosa yang lalu. Yang kelima, itqun minan nar. Orang yang menuntut ilmu itu akan diberi Allah kemuliaan berupa kebebasan dari api neraka. Nyaman gala? Hendak bebas dari neraka, jalannya ada yang nyaman, terus saja menuntut ilmu. Rasulullah mengatakan, man arada ayyandura ila utaqaillahi minan nar, bal yanzur ila talibil ilmi. Siapa hendak melihat orang nang dibebaskan Allah dari neraka, bal yanzur ila talibil ilmi, lihatlah penuntut ilmu. Rasulullah mengatakan itu. Siapa hendak melihat orang yang bebas dari api neraka, aja Nabi lihatin yang menuntut ilmu nih, lihatin yang menuntut ilmu. Nabi nang mengatakan ini Nabi. Kada kita lain. Namun kita nih ada percaya, ada bapak. Bakaram putih sidin. Ya. Ada bapak. Dasar muntung nih bisa bakaram put juga. Ngaran manusia nih kada maksum nih. Kada maksum, Nabi kada, wali kada. Jadi berdusta tuh bisa aja. Tapi amun Nabi dusta aja, murtad. Mun ini pandiran Nabi didustakan, murtad. Siapa nama murtad? Namun dustakan. Karena bagi Nabi mustahil kizib, mustahil dusta. Rasulullah itu mustahil berdusta. Bila mengatakan Nabi itu berdusta, murtad orangnya. Nabi mengatakan siapa hendak melihat orang yang bebas api neraka, fal yanzur ila talibil ilmi, lihat orang yang menuntut ilmu. Yang keenam, penuntut ilmu itu dapat kemuliaan kafalatur rizqi, dijamin rezeki.
Ini kita kupas nih sekira santri-santri nang mulai agak loyo sudah menuntut ilmu nih. Karena pengaruh libur panjang. Lalu anak ampe. Saya kira semangat lagi, semangat. Mun kada kayaknya kita kada beparayan. Ada beliburan. Tahun lah. Kah? Jadi yang keenam, kafalatur rizqi, dijamin rezeki. Ujar Nabi, ini ujar Nabi nah. Talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Penuntut ilmu Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya. Apa lagi? Allah jamin rezekinya penuntut ilmu. Jadi jangan khawatir. Kalau kita menuntut ilmu, tak jamin rezeki ini, tak jamin makan, tak jamin. Kayak santri nih, makan 3 kali sehari, 10.000 3 kali sehari. Kayak apa aja panitia? Kenapa? Nang dijamin tuh, nang menjamin tuh Allah. Nang menjamin tuh Allah. Ada guru, ada pengurus pesantren, ada Allah Ta'ala menjamin. Yang ketujuh, sawabu ihya'i sunnah. Pahala menghidupkan sunnah. Kita menuntut ilmu nih. Ini sunnah Nabi. Kita berkumpul di sini, kita menghidupkan sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku ketika rusak umatku, kana ma'i fil jannah, bersama aku kena di surga. Fadilatnya, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah di saat umat Rasulullah banyak nang jauh dari sunnah, kita kawa ma'amalakan, kita kawa menggawi bersama Rasulullah di dalam surga. Bersama Rasulullah di dalam surga. Yang kedelapan, thawabul jihad fi sabilillah. Pahala berjihad di jalan Allah. Kalau kita mati dalam keadaan niat kita terus menuntut ilmu, mati biar ditilam, biar diranjang, biar di atas nyaman, sama mati syahid di peperangan. Yang kesembilan, barakatus salihin, berkah orang-orang saleh. Kita nang duduk di sini, kita berkumpul orang-orang saleh, orang kada sindusaan. Nyata kayak santri-santri nang belum balik nih, wali nih. Balik kada, berdosa kada. Hanya belum balik kalau sholat mimpi naik pohon nyor ada. Belum balik lagi nya, berdosa kada, nang apa kada. Hidupnya napa menuntut ilmu, beribadat, berwirid, baca Quran, baca salawat. Ayo. Kita berkumpul dan orang-orang salih seperti itu tuh nah. La yashqa bihim abada. Dengan kita berkumpul dan orang-orang salih, Allah kada akan menjadikan kita celaka selama-lamanya. Yang ke-10, ridhal malaikah, ridha malaikat, malaikat senang, malaikat gembira, malaikat bahagia melihat kita nang menuntut ilmu nang ini. Seandainya kita dibukakan mata hati, kita kasyaf, mulai turun rumah toh, sudah malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk dapat keberkahan dijajak oleh kaki-kaki penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu tuh berjalan tuh ada di tanah sebenarnya. Mulai rumah sampai ke majelisnya menuntut ilmu, berjalan di atas halarnya malaikat. Malaikat senang dijalani sayap-sayapnya itu oleh para penuntut ilmu. Setiap satu langkah
mengangkat dosa, menghapus dosa, mengangkat derajat. Setiap satu langkah, salangkah bertinggi derajat, tahapus dosa. Melangkah lagi bertinggi derajat, tahapus dosa. Dan itu dihitung mulai tulak sampai balik ke rumah pulang. Tulak, balik ke rumah pulang. Nah, yang ke-10, yang ke-11 yang tertinggi ridhallahi azza wajal, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, waridwanullahi huwa akbar. Ridha Allah itulah yang terbesar. Ridha Allah itulah yang paling ganal tuntutan seorang hamba. Bila Allah ridha, segala-galanya kita akan dapatkan. Nah, itu akan diberikan bagi orang yang terus menuntut ilmu. Dengan apa tadi? Dengan dua tadi lah. Yang pertama, bujurakan niat. Niat nang bujur napa? Sebutin aja nang nyaman diingatakan, menyenangkan Rasulullah, menggembirakan Rasulullah, membahagiakan Rasulullah. Turun mulai rumah, aku hendak membahagiakan Rasulullah. Aku hendak menggembirakan Rasulullah dengan hadirnya aku ke majelis ilmu ini. Nah, kemudian terus menuntut ilmu, jangan ampih menuntut ilmu sampai mati, sampai roh terpisah dengan badan, sampai malaikat Azrail datang mencabut nyawa. Niat di hati terus hendak menuntut ilmu, terus hendak hadir di majelis ilmu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.